Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita membahas soal kembali ya, kita membahas soal kembali. Soalnya ini masih berhubungan dengan soal video sebelumnya terkait dengan ayat jurnal penyesuaian teman-teman. Jadi di video kali ini saya mendapatkan sebuah soal yang sangat bagus menurut saya. Kenapa? Karena di modul ayat jurnal penyesuaian ini ada juga diselipkan modul rekonsiliasi bank. Jadi kita mempelajari dua materi sekaligus ya. Karena sangat bagus modul ini, maka saya putuskan untuk membuat kontennya, buat videonya, supaya kita belajar lagi, semakin mahir lagi untuk menguasai ayat jurnal penyesuaian dan semakin bisa rekonsiliasi bank. Oke teman-teman, sebelum kita mulai langsung saja teman-teman bisa download soalnya ya, bisa coba dulu untuk mengerjakannya sendiri. Nanti kalau udah nggak bisa atau ada kesulitan ataupun sudah selesai, baru kita cocokkan jawaban kita sama-sama teman-teman ya. Dan juga teman-teman, ini soalnya ini sudah saya modifikasi seperti biasa ya, tidak sama seperti soal aslinya lagi, sudah saya ganti-ganti angka-angkanya. Kenapa? Karena supaya mencegah, mana tahu ini soal UTS atau soal UAS ya yang dikerjakan di rumah, rupanya jawabannya sudah ada di video saya ya. Supaya mencegah hal tersebut, maka saya ganti semua angka-angkanya, namun tujuannya itu sama teman-teman ya. Kita belajar kembali. Oke, langsung saja, ini sudah tampilan komputer. Oke teman-teman, ini sudah tampilan komputer ya. Di sini tampak ada neraca saldo ya. Sebenarnya di soal aslinya teman-teman, ini akun-akun ini diacak teman-teman, diacak, disuruh susun kembali. Namun di soal kali ini sudah saya susunkan khusus untuk teman-teman ya, supaya menghemat durasi juga. Oke, ini adalah neraca saldonya. Dan teman-teman, di bawah sini terdapat informasi tambahan ya terkait dengan yang mau di-adjust. Nah, jadi tugas kita ini mengadjust ke 10 soal ini teman-teman ya, ke 10 transaksi ini kita adjustment. Nah, jadi kalau teman-teman sudah lihat, kita langsung mulai saja ke proses adjustmentnya ya. Ini nomor 1. Yang nomor 1 teman-teman ya, diketahui penyusutan peralatan pada bulan ini sebesar 20.000. Teman-teman boleh lihat di atasnya di neraca saldonya, ini saya warnai, ada akun peralatan dan ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sebenarnya teman-teman, saya akan mengkomentari yang nomor 1 ini. Sebenarnya teman-teman, dalam suatu perusahaan itu nggak boleh kalau namanya penyusutan ya, nggak boleh langsung dikasih tahu nominalnya. Dalam arti gini teman-teman, yang namanya penyusutan itu ada metodenya ya, ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun dan lain sebagainya. Dan metode tersebut ya memang harus digunakan karena itu sebagai pengakuan dasar penyusutannya. Dan di perpajakan juga diakuin beberapa metode saja yang boleh digunakan. Dalam soal ini hanya diberitahu nominalnya saja teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak boleh ya, nggak relevan di dunia kerja. Kenapa saya bilang nggak boleh? Coba teman-teman bayangkan ya, misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, misalnya ini perusahaan sudah mau rugi ya. Supaya nggak rugi gimana? Teman-teman mengurangi nilai beban penyusutannya. Nah, bisa kan? Jadi seolah-olah laba dia. Nah, itu yang kita takuti. Hal-hal seperti begitulah yang kita takuti menjadi sebuah kecurangan ya. Tapi kalau kita menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus, dia itu kan sudah fix ya, yaitu sudah kita anggap sebagai beban. Mau perusahaan dirugi atau untung itu nomor 2, yang penting itulah bebannya. Nah, jadi kalau di sini kan bisa dilihat seolah-olah manajemen itu melihat labanya dulu. Oh, laba saya sudah sedikit banget, udah buat 20.000 saja. Nah, misalnya begitu, bisa jadi ya, bisa jadi. Hal ini tentu tidak boleh teman-teman. Tapi karena ini soal, kita kerja saja. Jadi next, kalau ada dapat soal penyusutan, yang harus tonton lihat itu adalah metodenya. Itu paling penting ya, itu paling relevan di dunia kerja. Pakai metode apa? Yang ini karena dikasih soal dari dosen ya, kita terima saja teman-teman. Oke, kita kerjain langsung. Apa sih AJP penyusutan peralatan? AJP ya seperti biasa teman-teman, yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar berapa? 20.000. Yang di sini tidak kita hitung lagi teman-teman ya, tidak pakai rumus lagi. Kenapa? Karena tidak dikasih tahu metodenya, hanya dikasih tahu nominalnya saja. Ini pakai metode apa kita tidak tahu. Dan juga kalau mau dilihat ini, awalnya itu dia pakai metode apa susutnya, harus kita lihat jurnal awalnya. Tapi di sini kita tidak bisa melihat jurnal awalnya, kita hanya bisa melihat neraca saldonya saja. Jadi ya kita stuck di sini teman-teman. Oke, kita sudah selesai nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 teman-teman ya. Asuransi yang telah terpakai pada bulan November sebesar 10.000. Nah, ini seperti soal yang kemarin teman-teman, yang di video sebelumnya. Kalau kita diberitahu informasi penyesuaian asuransi yang telah terpakai sebesar 10.000, pertanyaannya, dia pakai metode harta atau metode beban? Nah,
kita lihat teman-teman. Ini saya hilangkan dulu warnanya. Pada neraca saldo, dia ada beban asuransi atau ada asuransi dibayar di muka. Ternyata dia tidak ada beban asuransi. Dia memiliki asuransi dibayar di muka, ya. Ini saya warnai. Karena dia ada asuransi dibayar di muka, maka ini bisa kita asumsikan dia menggunakan metode harta, ya. Saya buat dulu penjelasannya ini. Jurnal awal dalam kurung asumsi. Dia menggunakan metode harta, ya. Maka awalnya itu dia tuh menjurnalkannya itu adalah asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 30.500 teman-teman, ya. Ini kita asumsi saja. Ini bukan jurnalnya, ya. Ini asumsi saja. Oke. Setelah itu kita mau buat AJP-nya, ya. Diketahui pada soal asuransi yang telah terpakai pada bulan November sebesar 10.000, ya. Berarti akan ada muncul akun beban asuransi sebesar 10.000. Kenapa? Karena yang terpakai. Ingat, kalau metode harta kita mencatat yang terpakai. Kalau metode beban kita catat yang tersisa. Di sisi lain teman-teman, beban asuransi yang terpakai itu sebesar 10.000. Maka kita langsung buat beban asuransi. Di kreditnya apa? Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 10.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya. Kalau saya kurangi saldo awalnya 30.500 dikurang 10.000, maka tersisanya itu berapa? 20.500 lagi. Nanti teman-teman, ketika asuransi dibayar di muka ini disesuaikan, ya, ini kan debit 30.500, di kredit 10.000. Ini kan yang awal nih. Maka ketika dia disesuaikan, ya, di neraca saldonya, ya, dia akan menjadi sebesar 20.500 atau dengan kata lain sebesar yang tersisa. Nah, di sini jelas teman-teman, ya. Ini saya pindahkan saja ke sini karena dia bukan merupakan komponen jurnal, ya. Nah, ini nomor 2 teman-teman, ya. Kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 diketahui teman-teman, beban pajak bangunan yang belum dibayar sebesar 5.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Beban pajak bangunan yang belum dibayar itu sebesar 5.000. Berarti sudah kita terima manfaatnya teman-teman, ya. Tapi belum kita bayar. Kalau belum bayar itu berarti muncul hutang, ya. Kita buat dulu di kredit, ya teman-teman. Hutang pajak bangunan sebesar 5.000. Debitnya apa teman-teman? Beban pajak bangunan karena sudah kita manfaatkan sebesar 5.000. Oke, ini gampang teman-teman, ya. Ini hanya beban yang masih harus dibayar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ini sudah selesai, ya. Beban komisi penjualan yang belum dibayar sebesar 15.000. Ini sama juga teman-teman seperti yang tadi. Kalau beban komisi penjualan yang belum dibayar, berarti sudah kita terima manfaatnya. Maka langsung saja kita jurnal beban komisi penjualan di debit karena sudah kita terima manfaatnya, tapi belum kita bayar. Berarti ada muncul hutang komisi penjualan sebesar 15.000. Ya, ini karena kan beban bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Logikanya itu kita sudah terima manfaatnya, sudah menjadi beban, ya. Tapi belum kita bayar, berarti kita muncul hutang. Kalau sudah kita bayar berarti muncul kas. Nomor 4 juga sudah selesai. Khusus nomor 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan transaksi rekonsiliasi bank teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu mengerjakan rekonsiliasi bank, ya teman-teman. Bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank? Tentu kita buat dulu tabel, ya teman-teman. Tabel rekonsiliasi bank. Pertama, buat saldo awal bank. Dan yang kedua, saldo awal perusahaan. Oke. Di sini ada ditambah dan dikurang. Ini saya belum tahu transaksinya sebanyak apa teman-teman, ya, tapi kita buat dulu formatnya. Biasa sih saya kalau buat rekonsiliasi bank itu saya buat dulu formatnya. Itu memudahkan saya. Dan saya isi dulu angka-angka yang saya ketahui. Nah, saldo awal bank diketahui berapa teman-teman? Saldo awal kas pada bank periode 30 November 38.500. Ini saldo pada rekening koran maksudnya teman-teman, ya. Saya perjelas soalnya. Nah, 38.500. Terus saldo awal perusahaan kita berapa teman-teman? Kita catat dulu yang diketahui supaya gampang. 19.500. Ini saya warnai, ya. Ini saya hilangkan. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman, ini sudah saya kerjakan. Ya, saya kasih warna yang agak lain. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang diketahui. Dalam menyusun rekonsiliasi bank teman-teman, usahakan kita isi dulu yang diketahui. Jangan stres dulu, ya. Jangan stres dulu. Ini kan sudah kita tahu nih. Saldo all banknya berapa? 38.500, ya kan.
Saldo all perusahaannya berapa? 19.500. Dapatnya dari neraca saldo, ya. Terus kita masuk nomor 6, biaya ADM yang dicatat oleh perusahaan sebesar 15.000. Nah, berarti logikanya, nih tonton lihat ya. Biaya ADM yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 15.000. Berarti di rekening koran sudah tercatat, ya, rekening koran sudah tercatat. Tapi perusahaan belum tercatat. Maka karena bank sudah catat, perusahaan belum catat, maka kita harus mencatat di perusahaan. Kalau perusahaan mau mencatat, berarti saldonya itu berkurang. Kenapa berkurang? Ya, karena kita belum catat ada pembayaran biaya ADM. Maka di sini kita buat biaya ADM berkurang sebesar berapa teman-teman? 15.000. Oke. Nah, itu yang pertama. Ini sudah selesai kita kerjakan. Ya, bank sudah catat, kita belum catat, maka kita harus mencatat. Kita ikuti yang paling benar teman-teman. Oke. Setoran dalam perjalanan pada akhir November yang belum dicatat oleh pihak bank sebesar 5.000. Nah, ini juga teman-teman. Ini sudah kita catat, dia itu ada bertambah sebesar 5.000. Ya. Nih. Kita sudah catat. Perusahaan internal kita sudah catat nih. Store 5.000. Tapi di bank belum catat karena belum masuk uangnya. Ya, masih dalam perjalanan dia. Maka harusnya bank itu mencatat. Harusnya ya. Karena harusnya bank mencatat tapi dia belum sempat mencatat karena masih dalam perjalanan, maka di sini kita buat teman-teman ditambah setoran dalam perjalanan. Karena harusnya saldonya itu bertambah sebesar 5.000. Ya, kita ikut yang benar. Yang benar itu kan memang harusnya itu ada setoran sebesar 5.000. Perusahaan sudah catat, sudah benar nih, tapi bank belum catat. Ya, karena masih dalam perjalanan, maka kita tambah 5.000. Nah, yang nomor 8 teman-teman. Bank menagih wesel tagih sebesar 25.000 dengan pendapatan bunga sebesar 2.500 dan dipotong jasa penagihan sebesar 1.500. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Nah, di sini teman-teman, bank menagih wesel tagih 25.000. Ya, itu yang pertama. Perusahaan nggak tahu dan belum catat. Oke. Yang kedua, ada pendapatan bunganya sebesar 2.500. Di sini juga sama, bank sudah catat, perusahaan belum catat. Yang ketiga, dipotong jasa penagihan 1.500. Sama juga, bank sudah catat, perusahaan belum catat. Jadi perusahaan harus mencatat ini semua teman-teman. Ya. Pertama kita catat dulu. Bank menagih wesel tagih sebesar 25.000. Berarti di sini saldo perusahaan ditambah penagihan wesel tagih sebesar 25.000. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ada dapat pendapatan bunga sebesar 2.500. Maka kas kita juga pertama teman-teman. Pendapatan bunga wesel 2.500. Terus dipotong jasa penagihan sebesar 1.500. Berarti berkurang jasa penagihan bank, penagihan wesel 1.500. Nah, di sini teman-teman sudah kita catat semuanya ya. Bank sudah duluan catat, baru kita catat di perusahaan ya. Jadi sudah benar nih, sudah sama-sama nih saling mencatat. Nah, terus ada yang selanjutnya lagi, cek beredar atau cek yang belum dicairkan oleh supplier sebesar 13.000. Berarti di perusahaan ya, pembukuan perusahaan sudah kita catat nih, udah keluar ya. Udah anggap keluar nih dananya 13.000, anggap kasih ke supplier. Ternyata dari pihak bank belum mencatat. Kenapa dia belum mencatat? Karena belum dicairkan oleh pihak supplier ya. Jadi yang benar mana? Yang benar ya perusahaan. Kita sudah mengeluarkan cek tersebut, tapi bank belum catat. Maka kita sesuaikan di rekonsiliasi bank. Cek beredar sebesar 13.000. Nah, ini teman-teman sudah kita catat semuanya ya. Ini saya kasih warna. Karena sudah kita catat semuanya, kita coba buat saldo akhirnya apakah balance atau tidak. Ditambah. Ini saya samakan saja, saya buat minus ya biar sama kayak bawah ya. Ini juga sama teman-teman. Saya tambah. Ternyata sudah balance teman-teman. Nah, ini berarti sudah balance. Karena sudah balance, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita buat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, dalam membuat jurnal ayat penyesuaian rekonsiliasi bank, yang kita buat itu hanya yang di perusahaan ya, yang bank kita tidak perlu buat. Kenapa? Karena nanti otomatis dibuat bank sendiri, dicatat oleh bank sendiri. Di bulan selanjutnya, di periode selanjutnya baru kita cross check lagi, kita buat lagi rekonsiliasi banknya. Yang kita susun itu hanya yang dari perusahaan ya, karena kita fokusnya ke pembukuan perusahaan, bukan pembukuan bank ya. Kalau ini pembukuan bank, biarkan saja dia sendiri nanti mencatatnya. Kalau nanti ada perbedaan baru kita kasih tahu pihak bank ya, tapi kita kontrol dari pembukuan kita. Meskipun kita bisa menjurnal dari sini teman-teman, tapi saya rasa supaya teman-teman paham ya, gak bingung, sepertinya saya itu ambil patokannya dari soal saja ya, dari soal saja mungkin ya, supaya lebih gampang. Oke.
Oke, ini saldo kas pada bank ini tidak perlu kita sesuaikan ya, karena ini hanya informasi tambahan yang nggak perlu kita sesuaikan. Saya kasih warna ini. Biaya ADM yang belum dicatat oleh bank, nah ini perlu kita sesuaikan ya. Kita buat nomor 6, jurnal penyesuaiannya. Dan yang nomor 6 ini berasal dari sini ya. Oke, saya kasih warna juga supaya tonton paham ya asal muasalnya dari mana. Berarti jurnalnya adalah biaya ADM atau beban ADM lah ya pada kas sebesar 15.000, karena belum kita catat teman-teman. Terus kita lihat lagi yang nomor 7, setoran dan perjalanan. Ini tidak perlu kita jurnal ya. Ini tidak perlu kita jurnal karena ini merupakan dari pihak bank. Oke, nomor 6 sudah kita jurnal. Dan nomor 8 ini perlu kita jurnal teman-teman. Ya. Ini saya buat penjelasannya di samping supaya teman-teman lebih paham. Tidak perlu di jurnal. Ini juga tidak perlu di jurnal. Ini sudah di jurnal. Dan ini akan kita jurnal. Ya, saya buat gini supaya teman-teman lebih ngerti. Oke. Nah, berarti nomor berapa tadi teman-teman? Nomor 8 ya. Sebenarnya teman-teman, ini bisa kita jurnal itu step by step, satu persatu. Saya kasih contoh kita itu jurnalnya step by step ya. Kita jurnal yang ini dulu. Kas pada wesel tagih ya, karena dia tuh menagih wesel tagih sebesar 25.000. Terus kita jurnal yang ini. Pendapatan wesel. Kas pada pendapatan bunga wesel sebesar 2.500 ya. Teman-teman lihat, kalau dia ditambah itu berarti kasnya itu di debit, kalau dia itu dikurang berarti kas itu di kredit ya. Terus ada juga jasa penagihan wesel, berarti jasa penagihan wesel ya, beban jasa penagihan wesel pada kas sebesar 1.500. Nah, teman-teman boleh buat jurnal seperti begini ya. Ini cara panjangnya. Kalau memang teman-teman masih pemula ya, teman-teman cuma patokan saja kas. Ini ada 4 kasnya, di sini ada 4 ya. Kalau pemula boleh seperti begini teman-teman caranya, pakai cara panjang. Tapi kalau teman-teman sudah mahir nih, pakai cara pendek ya, boleh juga teman-teman. Ini saya kasih contohnya ya. Teman-teman bisa lihat nih dari kasusnya ya. Bank menagih 25.000 ya, terus dapat pendapatan bunga lagi 2.500, dipotong jasa penagihan 1.500. Berarti dia tuh sebenarnya dapatnya itu 26.000. 25.000 tambah 2.500, 27.500 dikurang 1.500, jadi 26.000. Jadi teman-teman bisa buat langsung kas sebesar 26.000 misalnya ya. Terus diketahui apalagi dia dapat pendapatan bunga dan dipotong jasa penagihan. Karena dipotong jasa penagihan berarti ada beban penagihan, ya, beban penagihan sebesar 1.500. Terus dia tuh menagih wesel tagih dan mendapat pendapatan bunga. Berarti wesel tagihnya itu dikredit sebesar 25.000 dan mendapat pendapatan bunga sebesar 2.500. Oke, ini sama juga. Jadi cara ini dengan cara ini sama juga teman-teman. Ini tergantung teman-teman. Tapi kalau saya bisa saran sih pakai saja cara yang panjang ya. Jadi patokan teman-teman itu berdasarkan dari kasnya. Jadi ini kan kasnya ada 4 ya. Sesuai dengan ini juga 1, 2, 3, 4. Nah ya, kalau bisa sih begitu saya teman-teman. Ini supaya kenapa? Supaya meminimalisir dari kesilapan ya. Meskipun sebenarnya teman-teman itu memang sudah mahir, sudah bisa pakai cara pendek, tapi ya tetap saya sarankan pakai saja cara panjang supaya ya lebih teliti ya teman-teman ya. Ini terserah ke teman-teman mau pakai cara yang mana. Cara pendek ini lebih ke logikanya ya, karena kalau kita melihat kasus kita itu langsung sudah tahu logikanya, kita langsung bisa jurnalnya. Tapi kalau cara pendek ini kita dasarkan dari tabel ini supaya lebih hati-hati. Ini terserah ke teman-teman mau pakai cara apapun, sebenarnya boleh-boleh saja. Nah, terus kita lihat ini sudah kita jurnal, kita tandai. Yang nomor 9 ini cek beredar, cek belum dicairkan supplier ini tidak perlu dijurnal karena ini informasi tambahan untuk bank. Kita lanjut ke nomor 10 atau yang terakhir teman-teman, persediaan. Nah, diketahui persediaan pada akhir periode itu sebesar 27.000. Nah, kita lihat teman-teman di neraca saldonya. Ternyata di neraca saldo ini persediaan awal tuh 29.000 teman-teman. Tapi di sini dia itu ternyata ada akun HPP. Berarti dengan kata lain dia itu mencatat menggunakan metode perpetual teman-teman, bukan metode periodik. Kalau dia metode periodik sebenarnya kita itu menjurnal persediaannya itu di akhir periode, di jurnal penutup ya. Dia itu pada ikhtisar laba rugi. Tapi karena ini metode perpetual, kita itu langsung mencatatnya itu pada jurnal penyesuaian ya, pada AJP. Bagaimana sih pencatatan persediaan itu di AJP pada metode perpetual? Yaitu ini saya kasih jurnalnya ya di sini. Jurnalnya itu adalah mungkin ini saya jarang share ya terkait dengan
metode perpetual, tapi ini saya sharekan di video ini, yaitu HPP pada persediaan awal, yaitu persediaan akhir pada HPP atau harga pokok penjualan. Jadi ini teman-teman jurnalnya ya, saya kasih tandai. Ini adalah jurnal perpetual untuk persediaan teman-teman. Nah, jadi di sini langsung saja kita buat jurnalnya. HPP pada persediaan awal sebesar 29.000. Baru persediaan akhir pada HPP sebesar yang diketahui soal 27.000. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Nah, di sini kenapa sih dia tuh jurnal itu HPP pada persediaan awal sebesar 29.000 dan persediaan akhir pada HPP sebesar 27.000. Ini meskipun saya buat persediaan awal dan persediaan akhir, ini merupakan satu komponen yang sama teman-teman ya. Ini merupakan satu akun yang sama, yaitu akun persediaan. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kalau persediaan awalnya kita buat di kredit 29.000, kita catat di sini 29.000 ya. Terus di sini kita catat di debitnya 27.000 ya, persediaan akhirnya di debit 27.000. Maka nanti di penyesuaiannya sesuaikan ya. Ini kita contoh saja. Nah, di neraca saldo akhirnya itu menjadi pembukuan persediaan akhir periode sebesar 27.000 ya, sudah pas dia ya. Terus di HPP teman-teman, ini saya kasih warna lagi, dia akan bertambah 29.000 di debit ya. Nih 29.000 di debit dan di kredit 27.000. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dua teman-teman saya warnai, tadi juga sudah. Maka HPP-nya itu akan bertambah sebesar 2.000 teman-teman. Kalau HPP bertambah, maka laba itu akan berkurang teman-teman. Karena kan rumusnya itu adalah penjualan dikurangi ongkos angkut penjualan dikurangi beban retur dikurang HPP. Nah, di sini berarti kalau persediaan kita semakin habis, maka laba kita itu akan semakin habis juga karena dia berpengaruh pada HPP ya. Ketika persediaan turun, maka HPP kita akan naik. Tapi kalau persediaan kita itu naik, ya semakin banyak, maka HPP kita itu kan turun dan laba kita itu kan naik. Nah, seperti itu logikanya teman-teman. Karena ini merupakan metode perpetual. Nah, jadi persediaan ini kan kaitannya tuh erat banget dengan HPP. Kalau teman-teman sudah belajar metode perpetual ya. Dan kalau memang teman-teman mau, nanti saya susun konten terkait dengan metode perpetual supaya lebih paham lagi. Karena ini kita belajar setengah-setengah, jadi mungkin teman-teman itu agak bingung ya. Karena kita nggak turun ke jurnalnya. Itu sebenarnya teman-teman, saya tuh sebenarnya nggak gitu suka dengan soal-soal yang seperti begini teman-teman, yang hanya diberitahu neraca saldo disuruh buat AJP-nya. Sebenarnya saya tuh pun nggak gitu suka dengan soal seperti begini. Saya tuh lebih suka soalnya itu yang lebih detail. Maksudnya itu buat dulu jurnalnya, dia tuh susun neraca saldonya, baru buat AJP-nya. Nah, jadi kita tahu asal muasal jurnal tersebut, bukan hanya dari angka yang ada di neraca saldo saja ya. Dan ketika saya bekerja juga, saya lebih sering pun melihat jurnal awal daripada melihat nilai akhir. Kenapa? Faktor pertama itu saya nggak percaya dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain ya, sebelum saya lihat pasti bagaimana pekerjaannya. Jadi kalau saya sudah lihat pasti pekerjaannya, bagaimana dia penjurnal di awal, kalau sudah pas menurut saya, meskipun terkadang saya silap teman-teman ya, saya baru melanjutkan pekerjaan saya. Tapi kalau saya belum meng-cross check kerjaan dia, terus saya melanjutkan langsung pekerjaan dia, biasanya itu saya ragu. Saya takutnya tuh nanti ketika saya sudah mengerjakan, rupanya dari awal itu salah semuanya. Otomatis saya itu harus memperbaiki semuanya lagi, termasuk apa yang saya kerjakan. Itu yang menjadi satu titik kenapa saya nggak suka contoh soal seperti begini teman-teman. Karena saya tidak bisa men-track bagaimana awalnya itu. Tapi kan itu saya konsennya itu ke dunia kerja ya. Kalau dunia pendidikan pasti nggak sih begitu. Jadi nggak masalah sih. Tapi karena di contoh soal ini juga dia menggunakan metode perpetual, ya memang seperti beginilah jurnalnya teman-teman. Dan di metode periode itu nggak ada akun HPP teman-teman ya. Kenapa gak ada akun HPP? Iya, metode periode itu kan HPP itu pakai rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Makanya di sini gak ada akun pembelian, yang ada adalah akun HPP. Kalau dia ada akun pembelian, maka dia itu adalah metode periode. Karena di sini gak ada akun pembelian, maka dia adalah metode perpetual. Nah, teman-teman, ini kan sudah selesai kita buat AJP-nya semua ya, teman-teman bisa lihat. Jadi tugas teman-teman selanjutnya itu adalah memindahkan semua AJP-nya ini ke sini. Setelah itu baru teman-teman cek beres atau enggak, baru teman-teman buat penyesuaiannya ya, sesuaikannya. Dalam arti kayak bisa di akun kas dan posisinya di debit, berarti saldo awal kas ditambah dengan AJP-nya dikurangi dengan yang kredit, pas gak di debit. Nanti harus beres. Setelah beres barusan teman-teman susun laporan keuangannya.
Nah, sebenarnya saya sudah membuat jawabannya ya. Teman-teman boleh lihat. Saya sudah membuat jawabannya juga. Harusnya itu nanti seperti begini teman-teman. Ini saya kasih lihat saja langsung. Ya. Sudah AJP. Ini sudah beres nih. Nanti teman-teman coba di cross check dengan jawaban teman-teman benar atau tidak. Yang di AJP ini mungkin berbeda teman-teman. Ya, ini mungkin berbeda tergantung teman-teman jurnalnya pakai cara panjang atau cara pendek seperti yang saya katakan tadi ya di rekonsiliasi banknya. Tapi dinilai setelah sesuaikan itu harus sama teman-teman. Ya, di sini wajib sama. Di penyesuaiannya sesudah AJP harus sama teman-teman. Nah, jadi kita sudah selesai menyusun AJP-nya. Karena ini hanya proses pindah-pindah, saya rasa mungkin saya tidak perlu buat videonya ya, karena nanti makan durasi lama banget. Karena juga simple saja, pindah-pindah saja. Hanya tadi saya tambah penjelasan sedikit terkait dengan persediaan dan HPP. Kita sudah selesai mengerjakannya. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Terima kasih banget teman-teman yang sudah mau nonton video ini, yang sudah belajar bersama-sama dengan saya. Harapan saya sih semoga teman-teman semakin mengerti lagi terkait dengan rekonsiliasi bank dan juga terkait dengan ayat jurnal penyesuaian, supaya kita semakin mahir lagi dan kita itu ya bisa dikatakan menjadi SDM yang unggul lah ya, menjadi SDM yang bagus. Kita bersiap masuk ke dunia kerja gitu teman-teman. Harapan saya sih itu. Ya janganlah kita itu tamat kuliah itu nggak bisa apa-apa. Dan saya punya tekad itu, pengennya itu ya semua teman-teman kita itu bisa akuntansi gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.